Sekarang silakan Pak Adnan Pandu Praja untuk menyampaikan waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, terima kasih Ustaz Admin Armas. Mohon maaf, tadi ada paralel agenda, ya mohon maaf karena di luar rencana. Yang saya hormati Ayahanda Kiai Haji Akrim Mariat, Ketua PM, Ustaz Ismail Ustaz Agus, Ketua Porbis, Dr. Emnis Anwar, pimpinan majalah Gontor, para suimu dan teman-teman sekalian. Saya perkenalan saya dengan Ustadz Sukri itu dimulai ketika reformasi 98. Ketika itu kita tahu reformasi 98 adalah di mana negara ini merekonstruksi tatanan pemerintahnya dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, dengan ditempatkannya TNI di bawah Menhan, dengan lahirnya DPD, gitu. Dengan lahirnya banyak lembaga baru, termasuk Undang-Undang KPK. Jadi reformasi itu begitu signifikan merubah negara ini, sehingga bahkan kemudian Ustadz Sukri pun turut mereformasi pesantren. Jadi ketika itu saya berkenalan dengan beliau, dan saya sering sekali melihat bagaimana beliau dan Ustadz Kasih itu mewarnai pola pikir Menteri Kehutanan ketika itu. Saya sering melihat mereka berdiskusi panjang, dan bahkan saya sempat menghadiri sebuah pertemuan di rumah dinas Menteri di zaman Pak B.J. Habibie tahun 98. Beliau memberikan tausiah sangat memukau, gitu. Dan ketika itu Ustadz Sukri memang someone lah ya di mata Menteri Kehutanan. Situasi nasional berdampak pada pesantren, di mana beliau pun reformasi Gontor. Beliau suka beberapa kali diskusi dengan saya bagaimana melakukan perbaikan tata kelola good pesantren governance dalam rangka undang-undang yayasan. Gitu. Waktu itu kita pernah dikumpulkan bersama dengan Ustadz Denon Ahmadi, notaris, bagaimana memperbaiki pesantren Gontor dari sisi tata kelolanya, good pesantren governance. Sampai kemudian waktu itu dikirim almarhum Ari dari manajer makro ke Gontor untuk memperbaiki tata kelola koperasi Gontor itu. Jadi di dalam kesan saya terhadap beliau adalah bahwa beliau sangat serius di dalam di dalam rangka melakukan reformasi di pesantren. Gitu. Yang kedua terkait dengan entrepreneurship. Sekali bagaimana ke Gontor mendapat mandat bersama-sama dengan pesantren lain untuk mengelola HPH. Itu yang menurut saya cukup signifikan. Kita tidak punya pengalaman di dalam HPH, tapi karena Pak Muslimin ketika itu sangat respect kepada Gontor, sehingga Gontor dipercaya bersama dengan pesantren lain untuk turut mengelola HPH, walaupun tidak sendirian ya. Gitu. Dan karena kita tidak pernah punya pengetahuan, sehingga kita mungkin hanya mendapat 20% saham di HPH gitu. Dan sampai sekarang. Nah, saya juga teringat bagaimana mendevelop entrepreneurship dengan membangun usaha-usaha di luar pesantren. Tepatnya di Pondok. Ada banyak usaha dibangun dan kemudian dikelola oleh asatid dosen dari Gontor. Di situ saya melihat bahwa beliau sangat serius untuk mengembangkan entrepreneurship di kalangan
guru-guru di Gontor. Gitu. Saya sendiri merasakan ketiga bahwa Ustadz Sukri sangat pengen alumninya maju. Dalam proses ketika saya seleksi KPK, itu beliau sempat menghubungi beberapa ketua fraksi, termasuk Hidayat Ruwai dan sebagainya, agar saya terpilih. Gitu. Saya sering diajak diskusi, beliau bertanya mengenai bagaimana konstelasi politik dan sebagainya di Indonesia. Ketika itu saya masih anggota Kompolnas. Beliau memberikan mendengar dan beliau memberikan banyak masukan kepada saya dan kemudian mendorong saya masuk di KPK. Jadi di mata saya beliau adalah seorang ayah yang penuh keteladanan dan penuh nasihat yang tentu sangat saya dengar, dan saya sangat terkesan dengan leadership beliau. Kami para alumni sering dipanggil, ketika itu di Gontor belum punya rumah, belum punya wisma ya. Beliau sering menginap di Hotel Marco Polo, kami sering dipanggil. Dan begitu juga kemudian setelah ada Wisma Gontor, kami sering diajak berkumpul, diajak bicara. Intinya bahwa kami alumni di Jakarta, para profesional sering diajak diskusi, diberikan masukan dan kemudian diminta pendapat bagaimana membangun Gontor yang tata kelola Gontor yang lebih baik. Gitu. Jadi itu kesan-kesan saya pada beliau. Khususnya beliau sangat berperan di dalam mendorong saya menjadi pimpinan KPK. Demikian Mas Adnin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.